Silakan Bu, Pak saya Ferry. dua ini nggak apa-apa ya? Satu pakai Iya, nggak laptop. apa-apa Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, saya tunjuk untuk ketua. Eva, ada Eva? Ada Pak. Baik, Eva sebagai ketua kelas, silakan berdoa terlebih dahulu, dipimpin. Silakan, Oke. Eva. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Doa akan belajar dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah Baik, Pak. terima kasih Eva yang sudah memimpin teman-temannya untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Nah, Bapak sebelum memberikan atau memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu izinkan Bapak untuk mengabsen ya. Eva, ada Eva? Eva udah ketua kelas tadi ya. Rita, ada Rita? Baik, silakan mengatakan hadir ya bagi yang sudah. Noviana ada? Hadir Pak. Abdul Halim? Ada Abdul Syukur? Hadir Pak. Argian? Ada. Dedi, ada Dedi? Ada Pak. Irwan? Hadir Bapak. Sulaiman? Hadir Pak. Ada yang belum saya panggil? Sudah ya, baik. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, silakan dibaca terlebih dahulu buku pelajaran informatika bab 3 yaitu jaringan komputer. Ada kan semuanya? Bawa kan? Nah, baca itu Bapak tunggu paling maksimal 2 menit dari sekarang. Silakan dibaca. Itu Abdul Syukur dibaca dulu ya bukunya. Ya Pak, ini lagi dibaca Pak. Baik. Dibaca terlebih dahulu semuanya. Jangan ada ya fokus ya. Sudah. Baik. Perhatikan di depan semua anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar yang namanya pengenalan jaringan komputer. Nah, anak-anakku sekalian, komputer, kalian semua ketika lulus nanti pasti akan berhadapan dengan globalisasi teknologi yang tinggi. Maka dari itu, kalau kalian bisa mempelajari atau menguasai jaringan, minimal satu jaringan saja yang kalian kuasai, insya Allah ke depan di dunia kerjaan nanti kalian sangat-sangat dibutuhkan. Sebagai pengalaman, ya, Bapak sebagai guru juga, ya, di luar juga Bapak diminta untuk apa? Untuk memberikan masukan, ya kan? Bahkan instalasi jaringan, banyak perusahaan-perusahaan itu yang kontak ke Bapak. Pak Ferry, tolong benarkan jaringan kami di perusahaan ini bermasalah. Nah, lumayan kan? Ya, selain itu, maka adik-adikku sekalian, inilah. Maka dari itu, adik-adik sekalian, anak-anakku,
perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika kalian ingin bercimpung di dunia kerjaan nanti, kalian akan digunakan, akan dicari, akan dibutuhkan sangat. Orang akan membutuhkan kalian. Maka dari itu, perhatikan baik-baik yang Bapak ya akan ajarkan pada pagi hari ini. Nah, baik. Silakan lihat di Infocus ya, atau secara daring ini lihat presentasi Bapak. Yang pertama yaitu masalah kita pada hari ini, pengenalan jaringan komputer. Oke, bisa dilihat semuanya presentasi Bapak? Bisa, Pak. Pak. Baik, kita lanjut ya. Pertama ya, sudah tadi ya, sudah membaca. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Loh, ini apa, ini apa, ini apa? Nanti setelah presentasi silakan ditanyakan. Nah, ini tadi peta yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini, yaitu memahami pengertian jaringan komputer. Yang kedua, mengenal jenis-jenis jaringan komputer. Nah, selanjutnya mendemonstrasikan perangkat jaringan komputer. Terakhir yaitu berharapkan kalian semua bisa menganalisis teknologi pada jaringan komputer. Baik. Kita lanjut. Kita lanjut yaitu masuk ke materi kita. Nah, ini dia. Materi kita yaitu pertama jaringan komputer. Oh, maaf ini. Kita Langsung selesai, Bapak. Waduh, iya nih. Ternyata salah. Ini mohon maaf. Belum diedit ya. Baik, Apa-apa, ini Bapak. jaringan komputer. Yang sebelum itu tadi ada pengertian komputer. Kalian sudah lihat? Sudah, Bapak. Sudah lihat gambar ini? Sudah. Nah, Sudah, Pak. baik. Bapak jelaskan. Kita lihat di situ adalah globe atau dunia, ya kan? Dan di situ ada perangkat-perangkatnya. Maka dari itu, apa itu jaringan komputer? Adalah jaringan luas. Peralatan-peralatan yang ada di dunia ini, teknologi. Ada teknologi informasi khususnya ya. Ada itu pakai hardware-nya itu laptop, semua pokoknya yang berurusan dengan data, berurusan dengan komunikasi, semuanya itu yaitu jaringan komputer. Ya, jadi pengertian jaringan komputer adalah kita bisa jaringan global, ya, yang bisa memudahkan kita untuk berinteraksi satu orang ke orang lain secara dunia ini. Nah, secara dunia ini atau secara ini. Kalau sebelum ada jaringan komputer atau teknologi jaringan komputer, kita masih pakai surat. Nah, masuk ke pos, yaitu kirim ke pos. Lalu mau tulis-tulis sesuatu ke teman-teman harus nulis dulu, kasihkan, lempar kertas dan sebagainya. Itu zaman dulu, ya kan? Nah, sehubung perkembangan zaman, jaringan komputer tidak perlu lagi pakai surat atau pakai yang ini langsung kasihkan, atau kita jalan lagi ke pos jauh. Maka setelah ada jaringan komputer teknologi saat ini, dalam 1 detik saja menginformasikan. Misal Abdul Syukur mau memberikan informasi kepada Argian, Argian, kita jalan-jalan yuk hari ini. Padahal Argian posisinya jauh. Maka tinggal SMS. Nah, langsung masuk. Nah, begitu juga ada tugas. Misalkan saya berikan kalian tugas. Kalian cukup kirimkan aja ke email. Nah, itulah kemudahan-kemudahan yang ada di jaringan komputer. Mungkin mudah-mudahan dari
penjelasan untuk pengertian jaringan komputer bisa dipahami. Lanjut, yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jenis jaringan komputer ada LAN, Local Area Network. Habis itu MAN, Metropolitan Area Network. Habis itu WAN, Wide Area Network. Nah, sini akan saya bedah ya sedikit satu persatu. LAN, apa itu LAN? LAN ada Local Area Network. Jadi misal ini di sekolah kita ini ya, saat ini kan kita berhubungan, komputer di sekolah kita ini satu dengan satu kan berhubungan. Nah, itulah hubungan antara komputer kita di sekolah di satu kelas ini itu dinamakan Local Area Network. Nah, lalu antara sekolah SMA dengan SMA MA Khairul Umma dengan MA Nur Falah itu saling berhubungan ya kan? Kita koneksinya ke sana. Itu yaitu Metropolitan Area Network antara sekolah satu dengan sekolah lain. Ya. Lalu yang terakhir, yang kedua, yaitu Wide Area Network atau jaringan luas seluruh dunia, seluruh komputer yang ada di dunia ini berhubungan. Nah, itu Wide Area Network atau istilahnya internet. Nah, ya, bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Nah, untuk mendukung komunikasi perangkat jaringan komputer, maka dibutuhkan yang namanya perangkat keras jaringan komputer. Tak ada perangkat keras, tak akan bisa koneksikan. Ya, misal nih, ya kan, Dedi mau berhubungan dengan Sulaiman, memberi informasi. Kalau tak ada alatnya, bagaimana bisa? Betul, betul. Betul, Pak. Nah, begitu. Nah, kan dibutuhkan yang namanya alat. Ya. Jelas, alat untuk penunjangnya. Tak ada alat, tak bisa apa-apa. Nah, ya. Maka dari itu, ini jenis perangkat keras jaringan komputer. Baik lokal, LAN, WAN, atau wide, atau internet. Yang sudah kalian lihat, ya. Dilihat itu gambarnya, itu ada kabel. Ya, kabel UTP itu untuk lokal area LAN ya tadi ya. Ada hub itu juga untuk menghubungkan di lokal area komputer satu dengan komputer lain yang saling berhubungan ya. Lebih dari dua ya, lebih dari dua komputer itu membutuhkan yang namanya hub, alat hub. Nah, ada yang wireless card. Nah, ya, laptop kalian itu kalau tidak ada wireless card tak bisa internetan secara apa? Secara WiFi ya kalian ya. Lalu ada juga LAN card itu di komputer besar, komputer server biasanya itu harus pakai LAN card. Nah, lalu ada router. Nah, ya kan? Nah, ini untuk berkoneksi ke internet maka dibutuhkan yang sangat-sangat penting yang harus ada yaitu modem. Nah, ya. Modem itu loh, koneksinya kemana? Koneksinya ke Telkom, penyedia jasa layanan internet atau ISP, disingkat ISP. Nah, modem itu koneksi ke Telkom, koneksi ke modem, modem baru memberikan internet atau jaringan ke lokal area. Bisa itu melalui kabel, bisa itu melalui WiFi. Nah, mungkin ada anak-anakku sekalian sudah pernah ya kan WiFi. Pak, WiFi-nya kok nggak bisa? Nah, itu biasanya modemnya bermasalah. Nah, atau kabelnya yang bermasalah juga. Atau memang belum bayar kalian atau belum berlangganan ya. Maka baik. Anak-anakku sekalian masih semangat? Semangat, Pak. Harus semangat ya, harus semangat. Ini demi masa depan kalian ya kan. Itu tadi yang saya sampaikan, Bapak sampaikan berkali-kali. Kalau kalian tidak punya motivasi atau tidak punya yang sesuatu yang bisa dijual, maka kedepannya agak susah. Ya, agak susah untuk digunakan oleh orang lain ya. Oke, lanjut. Itu untuk materi
Untuk materi mungkin sampai di situ. Ada pertanyaan sampai sini, ada anak-anakku? Ada yang kurang jelas misalkan? Sudah jelas? Ardian sudah jelas? Izin tanya, Pak. Iya, siap. Dedi, ada yang bisa yang belum disampaikan atau ditanyakan? Gini, Pak, ini di lab itu kan kita bisa cari file dari komputer satu ke komputer lain, padahal tidak ada internet. Ketika saya coba di web browser nggak bisa YouTubean. Itu kenapa ya, Pak? Bisa koneksi tapi nggak ada internetnya. Nah, ya. Untuk ada istilahnya koneksi jaringan LAN, ya kan? Local Area Network. Disitulah kita berbagi file satu dengan file yang lain. Di dalam, nggak perlu yang namanya internet. Nah, jika kendala tidak bisa, pertama, yaitu tidak koneksi kabel jaringannya. Yang kedua, satu komputer dengan wifi-nya, atau kalian tidak koneksi wifi lokal itu. Yang ketiga, file yang akan di-share itu tidak di-setting atau tidak di-share. Untuk berkenaan dengan ini, nanti ada pelajaran lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Ya Dedi ya. Makasih, Pak. Makasih. Baik. Ada lagi pertanyaan? Baik. Mungkin sudah jelas sampai di sini. Anak-anakku sekalian, silakan dibuka ini untuk evaluasi ya. Untuk evaluasi pada pagi hari ini, silakan buka Google Form yang sudah saya share ya, yang sudah saya share di grup. Silakan, atau yang sudah saya tampilkan ini, silakan diklik dan dilaksanakan atau dikerjakan ya. Silakan dikerjakan anak-anakku sekalian. Semampunya saja. Sudah apa, Pak? Yes. Tunggu ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, Pak. Nah, ini ya dikerjakan. Bapak kasih waktu karena ini soalnya cuma 5 ya. Bapak, dan itu pilihan ganda, maka Bapak berikan kesempatan 2 menit. Nah, 2 menit cukup ya? Cukup. Anak-anakku, bisa? Kurang, Bapak. Kurang, baik. Saya tambahin lagi. 5 menit. Satu soal, 1 menit. Oke? Silakan. Tambah lagi lah. Soalnya mudah, cuman tinggal klik. Kalau sudah paham kalian yang Bapak berikan tadi, tinggal klik, tinggal pilih. Nah, Oke, kan? siap. Oke, Ayo, Pak. silakan. Bapak tunggu ya. Siap. Baik. Di sini setelah Bapak lihat di Google Form ini yang sudah masuk 7 orang, 2 orang, 3 orang lagi yang belum, dari 10 dari kalian, silakan. Ya, saya sudah masuk, Pak. Saya sudah mengerjakan, Pak. Sudah, Eva sudah masuk. Nah. Udah masuk semua nih. Baik. Di sini di Google Form ini sudah tertera langsung, Kak, ya kan? Ini Eva sepertinya perlu belajar lagi, ya kan?
di Google Form baru 60. Ya kan nilainya. Untuk Rita alhamdulillah 100. Ya. Noviana 75. Abdul Karim 85. Abdul 85. Argian 85. Dedi Asik. 90. Irwan 90. Sulaiman 65. Nah, untuk yang Eva dan Sulaiman karena belum memenuhi standar KKM, maka setelah ini silakan kembali diulangi lagi, ya, dibuka lagi Google Form, dikerjakan sekali lagi. Baik, Bisa Pak. untuk Eva dan Sulaiman? Ya, siapa? Baik. Nah, silakan. Saya tunggu. Dan yang teman-temannya yang sudah memenuhi target KKM, silakan dibuka kembali buku-bukunya. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan sekarang. Nah, kita waktunya tinggal 5 menit lagi sebelum tutup. Baik, silakan Eva dan Sulaiman dikerjakan sekali lagi. Saya sudah selesai, Pak. Bisa dicek. Baik, Eva. Alhamdulillah. Ya, Eva masuk ke 85. Untuk remedialnya. Untuk Sulaiman Saya- masih rendah ya. Sudah, Pak. Sulaiman Sudah. masih rendah. Udah barusan dikirim, Pak. Barusan sudah. Nah, untuk Sulaiman, ya, Bapak kasih tugas khusus untuk Sulaiman, ya. Nanti akan saya berikan setelah selesai pelajaran ini. Baik, siap Sulaiman? Ya, siapa? Siapa? Baik, terima kasih. Nah, baik untuk anak-anakku sekalian, pada kesimpulannya yaitu jaringan komputer adalah jaringan yang luas dan global yang akan memudahkan kita berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain, baik dia secara bersamaan dan yang selanjutnya yaitu secara berjauhan. Jadi tidak ada jarak antara kita, ya kan? Itulah gunanya teknologi. Kalau zaman dulu, zaman purba ada jarak antara kita. Kita mau mengirimkan pesan saja, ya kan? Ke teman kita yang jauh, kita harus mencari waktu, harus naik kuda, harus pakai pos, harus dan sebagainya. Kalau sekarang tidak perlu. 1 menit bahkan tidak ada jeda, ya kan? Orang Mekah, ya kan? Teman kita di Mekah, kita di Indonesia bisa berhubungan langsung, ya kan? Tanpa bahkan bisa lihat wajah kita, wajah saudara kita yang ada di Mekah, ya kan? Secara live. Hari ini juga kita telepon, kita bisa lihat keadaan yang ada di Mekah. Itulah yang dimaksud dengan jaringan komputer. Baik, Bapak beri kesempatan 1 kali pertanyaan. Ada yang ditanyakan, anak-anakku sekalian? Tidak ada. Insya Allah sudah paham saya, Pak. Sudah paham semuanya? Ya, sudah, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, untuk Eva silakan ditutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan dipimpin untuk menutup doa. Ya. Baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, Pak? Terima kasih anak-anakku sekalian, belajar dengan semangat ya. Dan Ya, tugas Pak. untuk kelompok ya. Tugas untuk kelompok nanti saya share di kelompoknya masing-masing dan sudah saya bagi tugas-tugasnya, kelompok-kelompok tugasnya siapa aja. Eva, Rita, Noviana, Abdul Halim itu kelompok 1, Abdul Halim, Argian, Dedi, Irwan, Sulaiman kelompok 2. Nanti saya berikan hard copy-nya untuk kalian kerjakan tugasnya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Baik, terima kasih anak-anakku, subhanallah luar biasa semangat kalian, Bapak juga semangat. Karena waktunya juga kita
2 kali 2 kali 40 jam, maka kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bapak pamit dulu ya, keluar kelas ya. Iya, Pak. Terima Ya, kasih. Pak. Ini infokusnya ya. Terima kasih ya Pak Peri, mantap sekali. Pantas jadi tim sukses ini, Pak. Iya, saya dulu. Silakan Ibu Maya diberikan masukan. Oke, dari observernya dulu lah. Observer, ya. Nah, Observer dulu silakan. Pertama ada Pak Burita. Silakan Burita. Kalau dari saya sih udah bagus nggih, sampai tidak menemukan kekurangannya. Maksudnya sudah bagus. Ya, bagus ya. Jadi minder. Kita bagus. Kemudian yang kedua Pak Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman. Mic-nya dinyalakan, Pak. Pak Sulaiman. nggak kedengaran Pak, mic-nya termute Pak Sulaiman. Oke, silakan Pak Sulaiman. Ya, untuk Pak Peri, yang pertama saya ucapkan selamat atas presentasinya yang berapi-api sampai keringetan tadi, tapi sukses. Oke, secara umum untuk berteachingnya sudah baik, langkah-langkah yang diambil dari model itu tadi juga sudah berurut dan sudah dilampaui semua. Kemudian interaksi dengan guru dengan siswa juga baik, di situ ada interaksi, artinya tidak sepenuhnya guru sebagai objeknya, tapi di situ mengajak bagaimana siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi secara umum sudah baik presentasinya, dan mungkin itu kalau masukan dari saya dan pengamatan saya. Ya. Ibu Yuli, ada masukan tak? Ini apa ya, model discovery ini Pak ya? Iya, Bu. Melihat sintaksnya mungkin ya di pembelajaran Bapak, discovery learning-nya belum kelihatan modelnya Pak. Oh gitu ya, Bu. Tadi sudah membentuk kelompok kerja Pak ya, sudah ya? Membentuk kelompok tadi sudah. Sudah, Bu. Di awal. Di akhir. Oh, di akhir. Seharusnya di awal. Di awal, kalau membentuk kelompok kerja itu di awal. Jangan mereka tahu kelompoknya ini. Jadi pusat bekerja juga bagus kalau memang sama dengan keterampilan. Mungkin Bapak di pertama kedua ya Pak yang keterampilannya. Iya, Bu. Masih pengetahuan ini tagihan. Iya, ya masih pengetahuan. Oh, kalau di nanti pertemuan berikutnya tagihan keterampilannya. Iya, baru praktek, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu lah untuk Pak Peri ya. Alhamdulillah. Ya, semangat sangat. Saya ya, mengatakan sudah bagus. Iya, suara intonasi ada beberapa yang saya sudah catat. Suara intonasi mantap gitu ya. Oke. Alhamdulillah ya Pak Peri ya. Makasih, Bu. Sarannya Bapak ya. Iya, boleh. Kita ini jadi tidak enak ini Ibu Yuli, sepertinya kita expert sekali padahal kita ini cuma kerucu. Oke. Yang pertama ya Pak Peri ya dan Pak Argian ya, sekalian saya bahas saja dan Bapak Ibu yang lainnya. Perhatikan untuk Pak Peri di IPK-nya seperti itu ya Pak Argian ya. Jadi yang di Pak Peri cuman nanti oke lah sudah jadi ya. Cuman itu kan dia ada di level C4. Level C2-nya itu mungkin bisa diganti dengan apa? Karena kan kalau mengenal jaringan komputer lebih teknis itu sudah masuk ke, kalau mengenal itu kemarin kami banyak habis di waktu ini, nanti silakan dilihat di KKO-nya. Di KKO-nya itu dilihat memang di C4 itu memang C4 itu adalah
mengenal gitu ya. Jadi dilihat lagi kembali Bapak dan Ibu di level KKO-nya, oke. Jadi berapakah itu? Mengenal itu C4, menganalisa Bu, menganalisa. Oh, menganalisa bukan mengenal. Karena Kalau Bapak menuliskannya di KD itu mengenal. di silabusnya mengenal Bu. Bu Rita siap habis Pak Abdul Halim. Di mana di KD-nya Bapak tulis itu mengenal jaringan komputer lebih teknis. Iya, siap. Kalau ya, semangat Bu. Ya. bukan mungkin di situ mengenal, Pak. Perhatikan baik-baik di KD yang sudah ada di K13, oke? Iya, Bu. Itu dia kalau betul apa yang Bapak katakan itu menganalisis, itu berarti sudah cocok, dia ada di C4. Tapi kalau di KD-nya itu 33 itu mengenal itu sepertinya memang makanya dilihat kembali, oke? Bukan mengenal mungkin. Kalau C3 pasangannya dengan kan di KD itu kan tinggal langsung ditulis saja ya Bapak dan Ibu ya. Iya Bu, iya Bu. Oke, jadi nanti karena seperti tidak matching seperti itu ya Ibu Yuli. Karena kan tinggal ditulis saja sebenarnya yang di KD-nya. Cuma nanti IPK-nya oke. Kita lihat kalau di situ ada kata lebih teknis berarti yang untuk C2 itu tidak perlu lagi dijelaskan. Oke, karena itu sudah masuk ke materi yang sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, jadi Pak Argian disesuaikan cara penulisan IPK sesuai apa yang sudah ditulis oleh Pak Peri. Cuman nanti Pak Peri melihat kembali KD-nya, apakah di KD 33 itu mengenal atau menganalisis. Apakah di KD 43 itu adalah menjelaskan? Sepertinya bukan seperti itu kalau dia di dalam ranah keterampilan. Jadi di ranah keterampilan itu tidak ada lagi kata menjelaskan. Karena menjelaskan itu bukan ranah daripada keterampilan, tetapi ranah dari ranah dari kognitif. Oke, Bapak dan Ibu ya. Mungkin Bapak ambil KD-nya di mana Pak ini? KD-nya ya itu. Iya. Di Selambus. Ya kemarin sebelum pertemuan ini juga saya sudah bingung juga di sini Bu. Karena KD ini sudah tertuang di dalam kompetisi dasar ini apa namanya itu nomor 37 tahun 2018 untuk MA SMA kelas 10. Di situ KD-nya apa ya? KD yang kompetisi dasar 3.3 mengenal jaringan komputer lebih teknis. Terus kompetisi dasar untuk 4 itu menjelaskan Bu. Nah di sini yang saya bingung dari kemarin Bu. Gimana ini Bu? Kalau saya ambil dari kita kemarin sesuaikan saja karena kita ada di TKI, sesuaikan dengan yang ada di TKI, disesuaikan nanti dengan materi yang ada di madrasah Bapak dan Ibu supaya gampang. Karena kalau kita lihat mengenal itu bukan di C4. Oke, mengenal itu ada di C2. Kemudian menjelaskan itu bukan ranah dari psikomotorik, bukan ranah dari P. Oke, tetapi ranah daripada C, kognitif ya. Tetapi indikator pencapaiannya, cara penulisannya maksud saya oke sudah bagus. Pak Argian tadi menuliskan ada kata peserta didik di situ. Indikator pencapaian jangan dituliskan peserta didik. Nanti peserta didiknya itu nanti dituliskan di tujuan pembelajaran dengan catatan Bapak dan Ibu memperhatikan konsep ABCD. ABCD-nya itu audience, behavior, kemudian sampai dengan degree-nya. Oke? Ya. Jadi di punyanya siapa nih Pak Susilo ABCD-nya dengan baik, dengan teliti, dengan terurut dan lain sebagainya itu adalah degree-nya dia. Oke, jadi peserta didiknya itu adalah audiens dan seterusnya. Jadi saya hanya akan cepat saja ya karena itu saja tambahan. Kemudian yang berikutnya ya Pak Pak Peri. Model pembelajarannya karena tadi saya juga melihat ini Pak dari pertanyaannya Ibu Yuli, ini Pak Peri maunya mengarah ke discovery atau mau mengarah ke inquiry atau merupakan gabungan antara discovery dan inquiry? Oh, model Bu.
Ya, jadi model yang Pak Peri Model. ini tuliskan di modelnya itu apakah nanti yang mau digunakan itu adalah discovery learning atau model yang akan Bapak gunakan itu adalah model inquiry learning atau yang Bapak akan gunakan itu adalah model discovery inquiry learning. Discovery learning, Bu. Discovery ya. Oke. Iya. Jadi kalau discovery itu berarti ada penemuan. Mungkin kalau itu lebih cocok kalau Ibu ya. Discovery, kemudian inquiry itu kalau Ibu Yuli kemarin mengatakan lebih cocoknya kita masuk ke praktikum, ranah praktikum ya Ibu Yuli ya. Karena ada yang ditemukan. Discovery berarti ya Bu ya. Tepatnya ya Bu ya. Iya. Ya, ada praktek, kelihatan prakteknya, Pak. Ada kelihatan ya. Produk yang dibuat basis. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, saya di RPP-nya itu tidak melihat sintaks daripada model yang Bapak gunakan. Iya, Nah, jadi coba tidak kelihatan dilihat, juga ya. di sini. Karena Iya. dari RPP ya sudah tidak kelihatan akhirnya. Iya, jadi tidak kelihatan pada ya. skenario juga. Ya, betul ya Ibu ya. Ibu Yuli kan tidak kelihatan di RPP-nya. Misalkan seperti di punyanya Pak Ardian itu misalkan kelihatan itu kapan dia melakukan stimulasi di RPP-nya gitu kan. Oke, kemudian yang berikutnya kapan dia mau melakukan pengumpulan data dan lain sebagainya itu terlihat begitu. Oke, jadi terlihat di punyanya Pak Ardian seperti itu ya. Nah, di RPP Bapak dan Ibu mohon dituliskan sintaks-sintaksnya di skenario atau di kegiatan pembelajaran itu. Nah, itu nanti dioperasionalkan Bapak dan Ibu. Misal ya, saya ambil punyanya Pak Peri aja ya, karena sekarang saya lagi membuka HP aja saya lihat. Nah, di Bapak itu misalkan saja ya, Pak ya, guru membuat kelompok itu ada di inti misalkan, guru membuat kelompok peserta didik di kegiatan inti nomor 9. Ya, Pak Peri ya. Nah, nanti itu diskusikan dengan temannya itu masuknya di mana itu? Di tahap atau sintaks dari model yang Bapak gunakan itu masuk di mana itu? Oke. Kemudian peserta didik secara berkelompok mendemonstrasikan di poin nomor 11. Itu di sintaks di mana itu masuknya itu? Iya, jadi harus dioperasionalkan itu. Kemudian yang berikutnya saran saya ya Ibu Yuli ya. Ibu Yuli lihat yang nomor 10 di kegiatan inti itu mungkin dihilangkan saja. Karena di situ Ibu Yuli dituliskan guru menetapkan waktu maksimal untuk berdiskusi. Okay? Oh, dihilangkan ya Bu ya. Iya, tidak perlu. Tadi saya tidak kelihatan, tidak sesuai sintaks juga. Karena tadi membentuk kelompok nanti dia di akhir, seharusnya kan di awal. Iya, tidak boleh membentuk kelompok di akhir. Kelompok pembentukan kelompok itu harus di awal. Karena nanti kita melakukan diskusi untuk menemukan hasil temuan berkaitan dengan model Bapak itu discovery itu harus dibagi kelompok dulu, baru kemudian setiap kelompok itu mengkonstruk sendiri pengetahuannya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kan Bapak menggunakan tuh Google Form ya? Betul, betul. Nah, Google Form, tetapi di alat sebagai bahan post-test ya, sebagai post-test. Iya. Tapi alat bahannya itu tidak kelihatan di situ. Ya. Oh iya. Nah, maksud saya begini, ini memang hanya penugasan saja ya yang mau dikasih masuk, materi tidak ada. Materi ada Bu, itu untuk penilaian materi, yaitu bukan materinya, bahan ajarnya itu ada enggak yang dimasukkan ke dalam media berbantuan aplikasi internet begitu seperti Classroom gitu, Google Classroom atau apa gitu? Ada ya? Melalui ini aja Bu, PowerPoint aja. Oh, melalui PowerPoint, iya. Karena kalau tidak berarti kita harus merubah model
metodenya itu kita harus menggunakan flip classroom. Oke, tidak jadi masalah. Tapi itu harus terlihat di kalau begitu harus terlihat di media dan alat dan bahannya ya Pak Peri ya. Baik, Oke. Bu. Oke, jangan dimasukkan ke hati. Nggak apa-apa. Oke. Ya, ini untuk ini persiapan UKIN Pak ya, karena UKIN Untuk begini persiapan semua. UKIN. Karena Jadi nanti kalau- kelihatan tuh kalau di UKIN Ya. ini kok menuliskannya Tidak bisa. model tetapi Tidak atau kelihatan. metode tetapi tidak kelihatan di skenario pembelajarannya itu tidak kelihatan itu tahap-tahapnya itu. Oke. Baik. Itu saja dari saya, oke. Tapi kalau Pak Peri jadi kalau misalkan Pak Peri mengatakan menggunakan discovery learning, hapus inquiry-nya. Kalau Pak dan disesuaikan ya. Kalau menggunakan inquiry, hapus discovery-nya. Tapi kalau mau menggunakan gabungannya, berarti jangan pakai tanda slash di situ. Hapus saja tanda slash-nya. Cuman kalau discovery inquiry kan gabungannya agak ini sebenarnya materinya sudah di C4, berarti kan sudah hot kan? Ya, Iya, Bu. bagus sih, cuman agak lebih rumit. Oke. Saran saya ya kita Discovery cari aja, Bu. ya, di bawah gitu ya. Nah, discovery-nya harus kelihatan nanti ya di Baik, Bu. LKPD-nya seperti apa model penemuannya ya. Model penemuan, oke. Baik. Makanya lebih bagus mungkin kita bawa saja. Kalau saya kemarin kita bawa saja ke problem lebih kita main aman tapi enggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Boleh tanya, Bu, sebentar. Pemberian rangsangan itu misalkan kan sintaknya tadi sintak discovery learning kan ada pemberian rangsangan, Bu. Berarti ditulis di kegiatan inti itu ya, Bu ya, berarti ya? Iya, stimulasi aja. Tulis Oh. aja di situ stimulasi. Stimulasi. Jadi pemberian stimulasi atau boleh pemberian rangsangan dalam kurung stimulasi boleh. Monggo. Baik. Tapi sintaksnya itu seperti Pak Ardian tulis di RPP-nya harus kelihatan. Jadi di misalkan pemberian stimulasi itu apa-apa yang kegiatan-kegiatan apa yang Bapak atau siswa lakukan berkaitan dengan pemberian stimulasi. Dan kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah jangan terlalu banyak menuliskan di kegiatan itu guru. Oke, jadi yang harus karena kan kita bukan berpusat kepada guru, tetapi berpusatnya adalah kepada peserta didik. Jadi ingat sekali lagi bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi jangan terlalu banyak di dalam RPP, misalkan guru memberikan arahan, guru apa bla 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 dan seterusnya. Tetapi indikator pencapaian kompetensi itu selalu melihat kepada peserta didiknya. Jadi peserta didiknya yang aktivitasnya harus lebih banyak berkaitan dengan model dan metode yang Bapak gunakan. Oke. Kemudian saran dari Ibu Yuliati kemarin pada saat perancangan itu adalah lebih bagus kita rubah ke dalam kata siswa karena ada LKPD, lembar bukan LKS. Sekarang bukan LKS ya Ibu Yuli ya, tapi LKPD. Jadi lembar kerja peserta didik, bukan lembar kerja siswa. Jadi supaya konsisten kalimatnya, jangan di RPP ada siswa, kemudian tugasnya ini hanya masalah konsistensi kata aja gitu ya. Jadi kita lihat sinkronnya aja. Gitu ya, Bapak ya, Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Bu Maya. Ya. Luar biasa sekali. Penampilan selanjutnya akan ditampilkan oleh Pak Abdul Halim. Silakan yang tadi merecord punya Pak Peri dimatikan recordnya agar